مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa sehat sampai sekarang ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai beberapa keutamaan dari sholat. Beberapa keutamaan sholat diantaranya yaitu yang pertama, sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika kita sholatnya sudah baik, bacaannya sudah bagus, gerakannya sudah bagus, maka sholat itu mampu untuk mencegah kita berbuat jahat. Jadi keutamaan sholat yang pertama yaitu sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian keutamaan sholat yang kedua adalah sholat itu merupakan amalan yang baik setelah syahadat. Nah, dalam rukun Islam kan ada syahadat, kemudian sholat, zakat, dan lain-lain. Nah, sholat itu merupakan amalan yang baik setelah syahadat. Seperti dalam sebuah hadis berbunyi, qalat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul amali ahabbu ilallah, qala as-sholatu ala waktiha. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat waktu. Nah, jika kita tidak mempunyai halangan untuk sholat tepat waktu, maka kita sangat dianjurkan untuk melakukan sholat tepat waktu. Nah, itu keutamaan sholat yang kedua, yaitu sholat merupakan amalan yang baik setelah syahadat. Kemudian keutamaan sholat yang ketiga. Keutamaan sholat yang ketiga adalah sholat mampu membersihkan dosa-dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalus sholawatil maktubatin kamathali nahrin jarin ala babin ahadukum yaghsilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Bahwa sholat itu seperti sebuah sungai yang airnya melimpah mengalir di depan rumah salah satu dari kalian, kemudian orang itu mandi dengan air itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat itu berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kita. Semisal kita melakukan dosa dari subuh sampai duhur, entah dari lisan ataupun perbuatan. Nah, ketika duhur kita melakukan sholat, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita tidak berbuat dosa besar. Nah, itu keutamaan sholat yang ketiga, yaitu sholat mampu membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian keutamaan sholat yang keempat. Keutamaan sholat yang keempat adalah sholat itu adalah cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya. Bisa dilihat dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat.
Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan. Nah, bisa dilihat dari hadis ini bahwa sholat itu akan menjadi cahaya dan juga menjadi keselamatan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itu keutamaan sholat yang keempat, menjadi cahaya dan menjadi keselamatan bagi kita. Kemudian keutamaan sholat yang kelima adalah Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa orang yang melakukan sholat itu. Ini bisa dilihat dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, alaika bikathrati sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta angka biha khoti'atan. Artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud. Maka Allah akan meninggikan derajatnya dan Allah akan menghapuskan kesalahannya sebab sholat itu. Nah, sujud di sini yang dimaksud adalah sholat, dimana ketika kita memperbanyak sholat, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, kita melakukan sholat sunnah tarawih, belum lagi jika kita melakukan sholat sunnah tahajud. Nah, sebab sholat itu, maka Allah akan meninggikan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu keutamaan sholat yang kelima. Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa sebab sholat. Kemudian keutamaan sholat yang keenam adalah sholat merupakan faktor penyebab seseorang bisa masuk ke dalam surga. Seperti dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa suatu ketika ada seseorang yang bermalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu membawakan air wudhu kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan, cobalah engkau meminta sesuatu. Maka orang itu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta aku bersama denganmu di surga. Maka Rasulullah menjawab, apakah ada permintaan lain? Maka orang itu berkata, tidak ya Rasul, itu saja permintaanku. Dan kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu bisa bersamaku di surga dengan memperbanyak sujud. Nah, sujud di sini yang dimaksud adalah sholat. Jadi, sholat itu merupakan faktor seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Itu keutamaan sholat yang keenam. Kemudian, keutamaan sholat yang ketujuh adalah berjalan menuju sholat, maka Allah akan mencatat kebaikannya, meninggikan derajatnya, dan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju rumah Allah, menunaikan sholat yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahannya dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW juga bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, jika wudunya sudah benar dan baik, kemudian dia berjalan menuju masjid, maka dia tidak mengangkat kakinya kecuali Allah meninggikan derajatnya
dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Nah, baik pulang ataupun pergi untuk berjalan menuju sholat, maka Allah akan memberikan pahala untuknya. Baik pulang maupun pergi sama-sama akan mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan sholat yang ketujuh. Keutamaan sholat yang kedelapan adalah ketika seseorang sholat, sesungguhnya dia sedang dianggap menjadi tamu di surganya Allah. Jadi, setiap kali orang muslim berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat, maka dia sebenarnya dianggap sebagai orang yang sedang bertamu di surga. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari, maka Allah menyiapkan hidangan dari surga setiap kali dia pergi pagi hari dan sore hari. Maka sesungguhnya Allah itu menyiapkan hidangan dari surga setiap kali dia pergi sholat, baik pagi ataupun sore hari. Berarti itu orang yang berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat, maka dia dianggap sedang bertamu di surganya Allah. Itu keutamaan sholat yang ke-8, yaitu ketika orang yang akan melakukan sholat, dia dianggap akan bertamu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyiapkan hidangan dari surga untuk orang tersebut. Kemudian keutamaan sholat yang ke-9 adalah dengan sholat Allah selamatkan dia. Dengan sholat Allah menghapuskan dosanya di antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang berwudu, dia memperbagus wudunya, lalu dia mengerjakan sholat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Nah, jadi keutamaan sholat yang ke-9 yaitu Allah akan menghapuskan dosa di antara sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Seperti kita sudah melakukan dari duhur sampai ke asar, kita melakukan dosa nih, baik lisan ataupun perbuatan, entah disengaja ataupun tidak. Nah, itu ketika kita melakukan sholat asar, nah Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat dari duhur tersebut. Jadi keutamaan sholat yang ke-9 adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa di antara sholat satu dengan sholat lainnya. Itu keutamaan sholat yang ke-9. Nah, kemudian keutamaan sholat yang terakhir, yaitu ke-10, adalah sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim yang ketika masuk waktu sholat wajib, lalu dia memperbagus wudhu untuk sholat, juga memperbagus kehusyukannya dan rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya, selama seorang itu tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Jadi sholat itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu atau dosa-dosa yang kita perbuat yang sudah terlewat. Seperti itu. Mungkin itu beberapa keutamaan sholat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.